Punya ide bisnis brilian? Keren. Tapi, gini deh, ide sebagus apapun kalau cuma di kepala, ya itu namanya cuma angan-angan. Sampai kita bisa buktikan kalau ide itu beneran bisa jalan di dunia nyata. Nah, kali ini kita akan bedah bareng-bareng cetak birunya gimana cara mengubah sebuah konsep jadi operasi bisnis yang kokoh. Oke, kita langsung aja ya, kita masuk ke sebuah dilema besar yang bakal jadi inti pembahasan kita. Coba kita bayangin, Anda perusahaan sepatu yang lagi sukses, namanya PT Sepatu Nusantara. Bisnis ekspornya lagi kenceng banget, tapi ada masalah. Upah minimum di pabrik mereka yang di Banten itu naik terus. Akibatnya keuntungan mereka makin tipis. Nah, ada pilihan buat pindah ke Jawa Tengah, di mana upahnya lebih rendah. Tapi masalahnya, biaya logistik buat ekspor jadi bengkak. Jadi gimana dong? Bertahan atau pindah? Dua-duanya berisiko tinggi. Nah, ini dia pertanyaannya. Di situasi sulit kayak gini, gimana caranya kita ambil keputusan yang tepat? Kalau cuma ngandelin firasat atau feeling aja, wah bahaya. Kita butuh sebuah kerangka kerja yang jelas buat memandu kita. Nah, untuk memecahkan dilema tadi, ibarat mau bangun rumah, kita butuh fondasi yang kuat, biar rencana kita nggak gampang goyah. Dan inilah fondasinya, kita sebut saja ini kuil kelayakan bisnis. Supaya kuil ini kokoh, ada 4 pilar utama yang menopangnya. 4 pilar ini sebenarnya adalah 4 pertanyaan kunci yang wajib banget kita jawab sebelum langkah lebih jauh. Yuk kita lihat satu persatu. Pilar pertama, lokasi. Nah ini kan pas banget sama masalah si perusahaan sepatu tadi. Intinya simple, di mana tempat paling efisien dari segi biaya untuk kita menjalankan bisnis. Kedua, skala operasi. Ini soal ukuran. Penting banget nentuin kapasitas produksi yang pas. Kalau pabriknya kegedean, itu kayak sewa rumah 10 kamar tapi yang tinggal cuma 1 orang. Boros banget. Istilahnya over capacity. Tapi kalau kekecilan, begitu ada permintaan banyak, kita nggak bisa penuhin. Kesempatan hilang deh. Itu namanya under capacity. Pilar ketiga, teknologi. Eits, jangan salah ya. Teknologi terbaik itu belum tentu loh yang paling canggih dan paling mahal. Nanti kita bahas lebih dalam lagi soal ini. Dan yang terakhir, pilar keempat, tata letak atau layout. Ini soal gimana kita ngatur dapur produksi kita. Pengaturan mesin, alur barang dari A ke B. Kelihatannya sepele, tapi kalau tata letaknya berantakan, biaya operasional bisa langsung melonjak. Oke, dari 4 pilar tadi, mari kita gali lebih dalam beberapa yang paling krusial buat studi kasus kita. Nah, ini dia soal perangkap teknologi. Banyak banget yang kejebak sama mitos kalau teknologi terbaik itu harus yang paling canggih. Padahal, kenyataannya, teknologi terbaik itu adalah yang tepat guna. Coba pikirin deh, apa mesinnya cocok sama bahan baku lokal? Suku cadangnya gampang dicari nggak? Ada nggak tenaga kerja lokal yang bisa operasikan tanpa perlu training mahal-mahal? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini jauh lebih strategis. Sekarang kita balik ke soal lokasi. Memilih lokasi itu beneran kayak tarik tambang ekonomi. Di satu sisi, ada tarikan buat deket sama bahan baku atau pasar. Di sisi lain, ada tarikan dari biaya tenaga kerja dan biaya transportasi. Keseimbangan antara semua faktor inilah yang jadi kunci buat nemuin lokasi yang optimal. Oke, kita udah tahu apa aja yang harus dianalisis. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya? Nah, inilah saatnya kita mengubah intuisi menjadi sesuatu yang bisa dibuktikan dengan angka. Buat ngambil keputusan yang mantap, kita butuh 2 pendekatan. Ada analisis kualitatif, ini buat lihat hal-hal yang nggak bisa diukur pakai angka, kayak dampak sosial misalnya. Terus ada analisis kuantitatif. Nah ini yang fokusnya ke angka-angka pasti, biaya, waktu, efisiensi. Dua-duanya penting, tapi kalau urusannya udah untung rugi, angka seringkali jadi penentu utama. Alat bantu kuantitatif itu ada banyak, tapi kita lihat 2 yang populer ya. Pertama, metode peringkat faktor. Ini kayak kita kasih skor ke berbagai faktor, terus dijumlahin buat cari skor tertinggi. Di sisi lain, ada metode perbandingan biaya yang ini lebih lugas. Fokusnya murni ke total biaya. Mana yang paling murah, itu yang kita pilih. Oke, teorinya cukup. Sekarang, waktunya kita kembali ke dilema PT Sepatu Nusantara. Yuk, kita coba terapkan alat-alat ini buat cari solusinya. Jadi, inti masalah mereka itu sebenarnya kayak timbangan. Di satu sisi, ada penghematan upah yang gede banget kalau mereka pindah. Tapi di sisi lain, ada biaya logistik yang bakal bengkak. Keputusan yang tepat itu ada di titik di mana kita bisa menyeimbangkan 2 hal ini. Jadi, pertanyaan paling krusialnya cuma satu. Apakah penghematan dari upah yang lebih rendah itu beneran cukup buat nutupin semua biaya tambahan logistik yang bakal muncul nanti? Worth it atau enggak gitu loh. Nah, disinilah alat seperti metode perbandingan biaya jadi pahlawannya. Kita bisa hitung semua biaya, baik yang tetap maupun yang variabel di kedua lokasi.
Terus, kita bandingkan langsung. Dari situ bakal kelihatan jelas mana pilihan yang secara finansial paling masuk akal untuk dijalankan. Nah, dari kasus ini, ada beberapa pelajaran super penting yang bisa kita semua terapkan untuk ide bisnis kita masing-masing. Oke, jadi ini dia 3 rangkuman utamanya. Pertama, keputusan yang kelihatannya teknis, kayak milih lokasi atau mesin, itu sebenarnya keputusan bisnis paling fundamental. Itu yang nentuin biaya jangka panjang Anda. Kedua, mulailah dari dalam. Bereskan dulu tata letak dan alur kerja internal seefisien mungkin, baru cari lokasi yang mendukung. Dan yang terpenting, jangan cuma andalkan firasat, ubah intuisi Anda jadi argumen yang kuat dengan membuktikannya lewat data. Ingat baik-baik kalimat ini. Sebuah ide di atas kertas itu baru sebatas tebakan. Tapi, sebuah ide yang didukung oleh data, nah itu baru namanya rencana. Mengubah ide hebat jadi bisnis nyata itu bukan soal sihir, tapi soal analisis yang cermat dan keputusan berbasis bukti. Jadi pertanyaan akhirnya bukan apakah ide Anda bagus, tapi sudahkah Anda membuktikannya dengan data?